Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara, dan salam sehat buat kita semua. Kembali saya di sini berusaha untuk bisa memberikan sedikit kontribusi terhadap situasi di mana digitalisasi olahraga, khususnya terhadap sepak bola. Kami ucapkan salam kenal, salam hormat kepada para narasumber, yaitu Profesor Zudan Arif, Profesor Ali Gufron, Profesor Suwono, dosen saya di kampus, Pak Gatot, juga senior, Mbak Tisa, yang juga memang sudah menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, Pak Andi dari PSS Sleman, Pak Rahmanda, dan Pak Dr. Joko Hastaryo, juga untuk moderator dan para peserta webinar ini sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf karena harus melalui video, saya mencoba menerangkan bagaimana peran LIB di digitalisasi olahraga, khususnya sepak bola, karena kebetulan harus dalam perjalanan ke Malang. Saya kira kita langsung masuk aja ke materi. Silakan next. Ya, dalam era digital yang kompetitif ini, memang mau tidak mau kita harus ikut di era digital yang sangat kencang, di mana arus informasi tidak harus melalui lagi materi-materi yang sifatnya hard gitu, dan kita akan melalui sesuatu melalui digital platform, di mana kita dalam sebuah perusahaan mau tidak mau kita harus mampu beradaptasi dengan situasi, menghubungkan audiens atau end user terhadap stakeholder ke dalam organisasi tersebut, terutama di sepak bola, lingkungan sepak bola, yaitu LIB sebagai operator, PSSI sebagai federasi, dan klub-klub juga, dan yang lainnya. Tentunya kalau kita tidak ikut dalam kondisi yang sekarang ini, kita akan ketinggalan zaman, dan tentunya targetnya seperti umumnya juga digitalisasi, yaitu ingin memudahkan efisiensi dan terutama bisa menghemat biaya, dan juga effort-effort yang ditimbulkan agar lebih efektif, sehingga kita bisa bekerja multiple effort lainnya. Demikian, next. Jadi kalau kita lihat timeline ya digitalisasi di Indonesia, mungkin kita bisa lihat bersama bahwa kita lihat timeline sebelum 2014, pendaftaran pemain itu terjadi melalui dokumen-dokumen yang sangat tebal dan dibawa oleh klub, atau kadang-kadang ada person LIB yang pada saat suatu kunjungan ke sebuah daerah atau sebuah kota yang ada klub Liga 1-nya atau Liga 2-nya, itu dokumen akan dibawa bertumpuk-tumpuk. Dan tentu akan menyulitkan kita yang bekerja karena harus membuka satu persatu, dari segi kondisi bebannya ya cukup berat, dan kadang-kadang juga laporan Matchcom harus dilaporkan langsung ke kantor LIB di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan, analog itu sangat menyulitkan karena akan terjadi data yang beda dalam satu waktu tertentu pada sudah diupdate dan tidak terjadi updating yang on time di sini. Dan pada saat itu tahun 2015 ini sudah mulai bukan konsep aplikasi web based, dan juga kebetulan pada saat tahun itu PSSI mendapatkan sanksi dari FIFA, tapi jadi blessing kita bisa menyiapkan berbagai halnya, terutama yang disebut digitalisasi itu. Pada tahun 2012 mulai dibuat dan langsung digunakan. Tentunya pada saat awal digunakan ada beberapa perubahan-perubahan awal yang tentu membutuhkan yang namanya juga versi 1. Kita akan lanjut ke versi 2, demikian juga di 2017. Pengembangan terus berjalan, grafisnya, fiturnya, serta konten-konten di aplikasi tersebut. Pada tahun 2019, mulai kita sinkronisasi data pemain dan data-data pertandingan dengan PSSI melalui SIAP atau Sistem Informasi PSSI dan LIAS atau Liga Indonesia Administration System. Kira next. Nah, bagaimana alur dan metode digitalisasi tersebut? Tentunya pada saat kita mengobservasi, sebelumnya pasti harus dilakukan observasi. Kita melakukan benchmarking ke beberapa tempat, kita lihat siapa yang akan memakai dan bagaimana briefing dari proyek tersebut, dan digital trend pada saat itu juga harus kita lihat. Jangan sampai kita malah belum terjadi malah ketinggalan zaman memakai digital platform atau memakai suatu metode, dan kita pada saat
terjadi analisis, juga kita benchmarking ke beberapa liga sekitar, apakah di ASEAN atau bahkan ke Eropa pada saat itu, dan tentunya juga kita lihat seperti apa mereka memakai metode dan memakai berbagai platform. Tentunya juga pada saat UI UX research-nya juga sebisa mungkin digunakan secara mudah, karena kita tahu Matchcom itu kebanyakan juga umurnya sudah cukup ya lumayan, ya kita sebut tua belum, tapi sudah dewasa, lebih dari dewasa, dan itu juga kalau kita membuat sesuatu yang sulit akan menyulitkan dan itu akan jadi masalah pada saat penggunaannya. Dan itu penting user friendly ini, karena kecepatan pertandingan kita itu cukup banyak. Ada 306 pertandingan di Liga 1, dan itu setiap malam harus ada laporan, ada 2 pertandingan, 3 pertandingan. Dan itu menjadi penting kita analisa, sehingga pada saat planningnya itu sudah disampaikan langsung kepada calon-calon pengguna, karena tentunya mereka juga harus melakukan change management gitu di sini. Ya, konsepnya kita sampaikan, kita lakukan workshop, kita lakukan bahwa kita akan gunakan pada tahun berapa, seperti tadi misalnya tahun 2016 kita akan mulai gunakan. Jadi mereka harus mulai tahu, mulai aware terhadap apa yang kita akan gunakan. Itu tentunya masih ada kombinasi lah antara analog dan digital. Tapi targetnya memang pada saat tahun 2019 kita sudah full digital, sampai sekarang juga masih digunakan dengan sistem full digital, dan itu sangat enak lah kita pakai, database-nya jelas, asal kita pintar-pintar membuat sistem keamanan platform tersebut. Juga pada saat execute, itu yang tadi saya sebut, user friendly harus enak, dan itu juga kita mendapatkan masukan-masukan dari para pengguna untuk biar lebih mudah lagi, dan bagaimana cara memaintain database-nya, cara memaintain software-nya juga jangan sampai dan kita ikut terus tren gitu di sini. Baik, next. Nah, sistem di Liga Indonesia Baru atau kita sebut LIAS itu terdiri dari shareholder-nya atau stakeholder-nya, ada match komisioner, ada LIAS PT atau player transfer, yang dimana sebetulnya di Indonesia ini belum ada sistem transfer yang baku gitu, jadi memakainya sistem registrasi pemain. Juga LIAS Club, Media Matters, Marketing Matters, LOC, itu semua ada di LIAS. Jadi masing-masing stakeholder itu bisa langsung berdiskusi atau memberikan informasi atau keterangan langsung atau update di dalam LIAS itu sendiri. Pada saat publikasi media, kita sudah membuat website Liga Indonesia Baru, ada Liga Fantasi, sampai saat ini akan kita mainkan lagi lah gitu. Memang sudah pernah terjadi 2015 sampai 2017. Mobile apps juga akan kita mainkan lagi gitu ke depannya, yang memang pada saat itu terjadi ada beberapa kontrak kita dengan vendor yang mengakibatkan kita tidak bisa kembangkan, dan sekarang itu aset itu sudah ada di LIB lagi, dan sekarang mudah-mudahan ke depan kita bisa menjalankan yang tadi saya sebutkan. Yang jelas time data feed sejak 2015 masih kita maintain aset-aset tersebut, termasuk video, termasuk foto, ada ribuan foto, ada beberapa clean feed yang kita simpan di repository kita. Pada suatu saat, mungkin ke depan segera dalam waktu dekat, digital asset ini kita monetize, sehingga bisa menambah lagi valuasi LIB. Pada saat internal use juga, kita melakukan LIAS Human Resource, karena itu kepentingan internal sendiri. General Affair, kita penting adanya inventory atau aset-aset yang dimiliki oleh LIB, termasuk peralatan yang disimpan di klub, seperti board gitu kan, seperti itu kita simpan di klub. Tapi kita harus maintain, dan kita harus tahu situasi kondisi si alat tersebut, jangan sampai rusak pada saat digunakan, dan itu mengakibatkan kita terus perlu waktu untuk pengadaan lagi, dan kita harus maintain. Juga internal data sharing antar departemen kita juga terjadi sinkronisasi data. Di sini juga Proxif data management itu juga penting, karena di sini misalnya contoh nanti kita sebut ada, apalagi di zaman COVID kemarin, kita menggunakan Peduli Lindungi yang mempunyai akses langsung pada saat masuk ke stadion. Siapa pemain yang kena COVID itu tidak bisa masuk ke stadion, tidak bisa ikut pertandingan, dan ada aturannya, harus dicek lagi oleh sistem protokol kesehatan yang kita miliki pada saat itu, dan itu menjadi lagi si pemain otomatis kalau sudah negatif bisa ikut main. Next. Nah, ini contoh-contoh dari apa yang sudah tadi saya sebutkan.
ada alias HR, ada real-time data statistic feed, ada alias player transfer atau player registration, juga ada alias match commissioner, ada alias match commissioner. Saya ada dua contoh yang bisa saya lihatkan termasuk di SPT tadi. Jadi ini yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini berguna dan tentu kita tetap terus mengembangkan sistem informasi ini karena ini penting, termasuk data-data pemain yang ke depan umurnya. Kalau ternyata ada EPA, kita juga menjalankan Elite Pro Academy dan itu juga termasuk yang ada di data kita. Saya kira coba next. Oke, saya kira demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena memang waktu cukup terbatas karena banyak sekali yang akan bicara sebagai narasumber. Saya kira demikian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan. Kami siap untuk bisa menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.